Hai semuanya, balik lagi sama sama calon sarjana. Disneyland, the happiest place on earth. Tempat dimana kalian percaya keajaiban dan juga sihir itu nyata ya teman-teman. Tapi gimana kalau gue bilang di balik senyuman Mickey Mouse dan juga lagu-lagu ceria itu ada rahasia gelap yang coba ditutupin tuh teman-teman. Rahasia tentang wahana yang rusak, kelalaian operator, dan kecelakaan mengerikan yang mengubah hari bahagia menjadi neraka. Di video kali ini kita akan bongkar kecelakaan paling fatal, paling aneh, dan juga paling ingin dilupakan yang pernah terjadi di taman bermain paling terkenal di dunia ini. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 11. Thomas Guy Cleveland. Kisah yang satu ini bermula di tahun 1984 di mana seorang pengunjung bernama Dolly Ray Keenan datang ke Disneyland buat senang-senang ya. Nah, kebetulan salah satu mainan favoritnya adalah Matterhorn Bobsleds ya. Buat kalian yang nggak tahu teman-teman, mainan itu tuh adalah semacam roller coaster jadul di dalam gunung buatan di mana isinya tuh banyak belokan tajam dan juga gelap-gelapan ya. Nah, sayangnya, walaupun seru nih, tapi aturan seatbelt di tahun itu belum seketat kayak sekarang teman-teman. Saat kereta melaju di tikungan tajam, benturan keras membuat Dolly terlempar keluar tuh dari kursinya dan jatuh tergeletak di relnya. Dalam waktu sekitar 4 detik aja nih, kereta luncur berikutnya yang berada 20 detik di belakangnya menabraknya dengan kecepatan penuh. Tabrakan ini sangat kuat teman-teman hingga bikin cedera parah di lehernya dan membuat kereta penabrak sebagian itu anjlok. Dan sayangnya, Dolly meninggal di tempat akibat trauma. Nomor 10. Deborah Gilstone. Anak SMA yang baru lulus ceritanya datang ke Disneyland Cleveland untuk senang-senang di tanggal 17 Juni 1966. Tapi di tengah serunya pesta lulus itu, ada remaja bernama Thomas Guy Cleveland punya ide yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Jadi dia nekat manjat tembok setinggi 5 meter untuk masuk ke jalur monorail atau kereta gantung khas Disney gitu ya teman-teman. Sapam yang jaga di situ sebenarnya udah teriak-teriak bilang suruh turun karena ada kereta yang lagi ngebut datang ke arahnya. Thomas yang panik mencoba melompat ke kanopi fiberglass di bawah trek untuk menghindar sih sebenarnya. Sayangnya, celahnya terlalu sempit dan dia nggak sempat untuk menghindar. Monorail itu kemudian menghantam tubuhnya, lalu menyeretnya sejauh 12 meter, dan Thomas pun meninggal seketika di tempat. Kejadian horor ini jelas tercatat ya sebagai kecelakaan fatal pertama dalam sejarah sistem monorail Disneyland ya teman-teman. Nomor 9. Dua tamu tenggelam. Sebagai pekerja baru, Deborah Gilstone tuh tentunya senang-senang aja ya waktu disuruh ngejaga wahana baru Disneyland bernama America Sings itu teman-teman. Apalagi di tahun 1974 lalu, tugasnya tuh cuma buat nge-guide tamu doang dengan berdiri di area transisi antara panggung dan juga dindingnya. Kerjaan gampang, duitnya lumayan, ya impian semua remaja gak sih? Nah masalahnya di antara dua tempat itu ada celah sempit banget tuh berukuran 30 cm. Dan apesnya di tanggal 8 Juli 1974, entah gimana ceritanya tuh, tapi Deborah kejebak di situ teman-teman dan dirinya pun nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan di lokasinya juga nggak ada CCTV tuh, nggak ada tombol emergency dan kalaupun dia teriak, dijamin deh bakal dianggap bagian dari wahananya teman-teman. Mesin itu pokoknya terus berjalan tanpa ampun guys, sampai akhirnya menghancurkan tubuhnya tuh. Dan saat wahananya berhasil dihentikan, jelas ya, semuanya sudah terlambat. Yang lebih tragisnya lagi, ternyata menurut ayahnya Deborah, malam kecelakaan itu teman-teman, mereka baru aja teleponan karena anaknya ini baru minta izin buat nikah sama pacarnya. Gila, gak kebayang sih betapa sedihnya ya. Besoknya pun Disneyland langsung tuh memasang lampu indikator, sensor keselamatan dan juga sistem baru yang bikin stafnya gak berdiri di area berbahaya. Nomor 8. Ricky Leah. Julukan Disneyland emang the happiest place on earth sih. Tapi sayangnya kalau kita mundur ke tahun 1973, ada dua bersaudara berumur 18 tahun dan juga 10 tahun yang lagi jalan-jalan ke Disneyland dan malah gak dapet ya pengalaman menyenangkan itu. Jadi ceritanya mereka punya ide nekat untuk ngumpet ke area Tom Sawyer Island, yaitu sebuah pulau kecil yang cuma bisa dijangkau pakai perahu khusus. Ya awalnya sih seru ya seperti petualangan, tapi waktu malam tiba mereka sadar nih kalau mereka ini terjebak karena rakit penyeberangannya udah berhenti beroperasi. Di sini mereka nekat lah tuh untuk berenang menyeberangi
sungai buatan Rivers of America karena nggak menemukan jalan lain untuk balik, niat hati mau jadi pahlawan. Ya, sang kakak yaitu Bogdan mencoba lah tuh untuk menggendong adiknya di punggung sambil berenang. Tapi mereka jelas ya meremehkan arus dan juga kedalaman sungai itu. Di tengah jalan, Bogdan mulai kelelahan dan juga mulai tenggelam. Tragisnya, dia berhasil mendorong adiknya supaya tetap mengapung dan akhirnya diselamatkan oleh petugas. Tapi Bogdan sendiri tenggelam dan juga meninggal dunia. Nomor 7. Marcelo Torres. Berikutnya, pada tahun 1967, ada remaja 17 tahun bernama Ricky Leyama yang lagi main tuh teman-teman ke Disneyland, atau lebih tepatnya main wahana People Mover, harus berakhir begitu tragisnya. Sebenarnya kereta santai ini cuma berkecepatan 8 km per jam tuh untuk melihat-lihat pemandangan gitu ya. Ya harusnya sih nggak berbahaya dong. Tapi karena iseng ataupun cari tantangan, Ricky nekat lah tuh mencoba melompat antar kereta saat masuk terowongan gelap. Apesnya, lompatannya meleset teman-teman. Dia jatuh ke celah sempit di antara gerbong dan juga langsung mendarat di lintasan itu. Horornya karena wahana ini jalan otomatis, tubuhnya terlindas tuh dan juga terseret mesin kereta sejauh 100 meter di dalam kegelapan. Pengunjung lain cuma bisa dengar teriakannya doang tuh tanpa bisa ngelihat apa-apa. Dan yang bikin merinding, tim medis memperkirakan kalau si Ricky ini masih sadar selama 40 detik saat tubuhnya tergencet tuh sebelum akhirnya meninggal dunia. Pelajaran ya teman-teman, jangan pernah deh ngeremehin aturan keselamatan, bahkan di wahana yang jalannya juga pelan seperti kura-kura sekalipun ya. Nomor 6. Luan Vidausen. Kejadian horor berikutnya menimpa Marcelo Torres yang berusia 22 tahun di Disneyland pada 5 September 2003. Waktu itu dia lagi naik wahana Big Thunder Mountain Railroad dan sengaja duduk di gerbong paling depan untuk dapat experience yang maksimal. Nah, masalahnya yang dia nggak tahu, malam sebelumnya, kru teknisi melakukan kesalahan fatal, yaitu mereka lupa pasang kawat pengaman pada as roda lokomotifnya itu ya teman-teman. Akibatnya, saat kereta melaju kencang, as rodanya tuh lepas dan bikin lokomotif anjlok serta terangkat. Gerbong penumpang yang dinaiki Marcelo pun langsunglah menghantam lokomotif itu dengan begitu keras. Menurut tim medis, Marcelo emang tetap sadar sekitar 2 menit setelah kejadian itu. Tapi karena dadanya tuh remuk dan tulang rusuknya patah sampai menembus ke jantung, dia pun gak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia. Jadi next time kalian naik wahana, kayaknya bukan cuma lihat ada seatbelt atau enggak ya, tapi berdoa kalau bagian bawahnya tuh aman-aman aja. Nomor 5. Brandon Zagar. Luan Vidausen datang ke Disneyland bareng sama istri dan juga anaknya, niatnya teman-teman buat ngerayain malam Natal bareng-bareng ya. Tapi pria berusia 33 tahun tersebut malah menutup tahunnya dengan nyawanya sendiri tuh, karena naik wahana kapal klasik bernama Sailing Ship Columbia. Jadi biasanya orang-orang tuh yang naik kapal ini bakal dibuat tenang karena diajak muter-muter kawasan Rivers of America doang ya. Cuma sayangnya kapal yang dinaikin sama si Dawson tuh datangnya terlalu cepat, sehingga petugas yang kebagian ngikat tali tambatnya ternyata nggak siap menghadapi situasi seperti itu. Alhasil mereka tuh malah ngikat tali mooring ke sebuah pengait logam yang nempel di kayu badan kapalnya tuh, bukan di logam kuatnya teman-teman. Bahkan tali yang dipakai pun juga bukan tali biasa, tapi nilon elastis yang bikin mental waktu ketarik lumayan kencang tuh. Dan waktu kapalnya itu melaju, ternyata pengaitnya tadi copot teman-teman, lalu mental serta menghantam kepalanya Dawson dan juga istrinya. Sayangnya, luka di kepalanya Dawson itu lebih parah sehingga dia langsung pingsan dan mengalami cedera kepala parah. Ya walaupun buru-buru dibawa ke rumah sakit, tapi 2 hari kemudian dirinya tetap dinyatakan meninggal. Gila, ini sih definisi umur gak ada yang tahu ya. Orang niatnya mau happy-happy, malah jadi suasana berduka dong. Akhirnya pun pihak investigator ngedenda Disney sebesar 208 juta rupiah dan mereka juga harus ngasih uang kompensasi ke keluarga Dawson sekitar 416 miliar rupiah. Nomor 4. Ricky Leyama.
Buat kalian yang udah pernah ke area Toontown di Disneyland, pasti tahu ya kalau tempat itu sebenarnya dibuat seceria mungkin dengan warna ngejreng dan juga bentuk bangunan yang lucu-lucu. Sayangnya di tempat sebahagia itu malah terjadi tragedi yang bikin bocah berusia 4 tahun bernama Brandon Zucker meninggal dunia. Jadi ceritanya Brandon diajak ke sana sama orang tuanya untuk liburan di tanggal 22 September pada tahun 2000. Cuma waktu lagi main wahana Roger Rabbit's Cartoon Spin, bagian bawahnya ternyata ada celah sekitar 18 cm. Buat orang dewasa mah itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi buat badan sekecil Brandon, sayangnya malah masuk ke dalam situ dan membuat dia terseret ke bawah badan wahananya. Selama 3 menit, Brandon kejebak di bawah sana tanpa ada petugas yang membantu sama sekali. Pada akhirnya tim medis datang, kondisinya dia tuh udah nggak sadarkan diri, denyut nadinya tuh lemah, tulang rusuknya tuh remuk, dan yang paling fatal adalah otaknya kekurangan oksigen. Meskipun selamat, tapi otaknya udah terlanjur rusak parah sehingga selama 9 tahun dia tuh nggak bisa bicara, nggak bisa gerak normal, dan juga nggak bisa merespon apa-apa. Akhirnya setelah bertahan selama 9 tahun, di tanggal 26 Januari 2009-nya, Brandon dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi infeksi yang paling sering muncul di pasien yang gak bisa bergerak. Nomor 3. Landgraves. Selain dianggap sebagai tempat paling senang di dunia, banyak orang tuh salah kaprah ya, karena mengiranya nih kalau Disneyland ini sebagai tempat teraman di bumi ini. Namun, siapa yang menyangka kalau lagi liburan, terus nonton kembang api, mendadak muncul buaya dong. Seriusan ini, hal ini dialami keluarga dari Nebraska yang lagi liburan ke Disney's Grand Floridian Resort. Jadi, anak mereka, yaitu Landgraves yang berusia 2 tahun, ceritanya lagi main air di pinggir Seven Seas Lagoon. Dari jauh emang udah ada papan yang gak ngebolehin berenang ya. Tapi kan anak ini pun cuma main di pinggir, yang berarti harusnya nggak apa-apa dong. Nah, mendadak ada seekor aligator sepanjang 2 meter yang nongol secepat kilat. Makanya dalam sekejap, sang hewan langsung nyamberlah si bocah. Ayahnya sempat berjuang mati-matian melawan aligator itu, tapi jelas kalah tenaga. Dan setelah pencarian intensif selama 16 jam, tubuh Lane akhirnya ditemukan dalam kondisi utuh. Tapi sayangnya, nyawanya sudah tidak tertolong. Serem banget kan? Setelah kejadian ini, Disney langsung berbenah total. Mereka pasang puluhan rambu peringatan dan nutup sebagian area biar nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Alam liar itu emang nggak kenal tempat ya, bahkan di resort mewah sekalipun kan? Nomor 2. Ketiban papan menu. Kalau dari tadi kecelakaan itu karena malfunction, salah pihak ketiga, ataupun karena hewan buas, nah kali ini ada kejadian mengerikan di tahun 1982 yang menimpa keluarga Koto dengan begitu tragis, teman-teman. Jadi mereka tuh ceritanya lagi mau makan siang di depan restoran Coral Cafe gitu ya. Kebetulan ada papan menu yang besar banget di depan restorannya. Kira-kira ya setinggi hampir 2 meteran gitu deh. Nah, tiba-tiba entah karena angin kencang ataupun memang sudah rapuh dari sananya, papan menu itu ambruk, teman-teman, dan juga menimpa Nicole yang baru berusia 2 tahun. Meskipun orang-orang di sekitar tuh langsung bergerak cepat mengangkat papannya dan juga bawa Nicole ke rumah sakit, namun takdir berkata lain. Dokter bilang kalau cedera di kepalanya tuh terlalu parah dan nyawa Nicole tidak tertolong. Gila, tragis banget kan? Bukan karena kecelakaan, bukan karena mesin gagal, tapi kehilangan nyawa gara-gara papan menu restoran doang, teman-teman. Makanya kita tuh perlu hati-hati di mana aja ya guys. Nomor 1. Raymond Barlow. Dan terakhir, ada kecelakaan paling misterius di sejarah Disneyland kalau bisa aku bilang sih. Raymond Barlow yang berumur 65 tahun ceritanya malah jatuh dari wahana Skyway yang merupakan wahana gondola gantung gitu ya teman-teman. Wahana ini sebenarnya udah dibuka dari tahun 70-an dan dianggap sebagai wahana santai untuk melihat pemandangan. Jadi beginilah kronologinya. Bapak Raymond adalah seorang petugas kebersihan di situ. Dan waktu kejadian pun dia lagi ngebersihin area loading Skyway-nya gitu. Cuma sialnya ada satu gondola yang datang lebih cepat sehingga sebelum dia sempat keluar kesenggol lah tuh. Dan kalian bisa tebak nggak akhirnya gimana? Si bapak jatuh dari ketinggian 12 meter dan langsung mengalami luka yang parah banget. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya nggak tertolong. Menurut hasil investigasi resmi, Raymond tuh nggak seharusnya berada di jalur itu waktu wahana lagi beroperasi, sehingga pihak Disneyland didenda karena nggak ngasih prosedur keselamatan yang jelas kepada karyawannya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.